Bab 1771. Kaulah yang menderita malam ini. Wolfgang meminum anggurnya karena bosan, sambil menatap Ye Feng. Tuan muda Wolfgang, lihat. Lihat, ada orang di meja seberang yang menindas pelayan bar. Seorang pewaris generasi kedua yang kaya menyenggol Wolfgang dan menunjuk ke meja di dekatnya. Cih, membosankan sekali. Apa gunanya pria menindas wanita? Wolfgang tampak meremehkan. Ia telah mengalami banyak sekali perundungan sejak kecil, dan ia sendirilah yang menindas orang lain. Ia sudah lama kehilangan minat untuk menindas yang lemah. Cerita malam ini akan segera dimulai. Ye Feng menatap Wolfgang dengan iba di matanya. Kau tak akan mengatakan itu nanti, lagi pula, kaulah yang menderita malam ini. Di sisi lain, seorang pemuda berpenampilan biasa sedang asyik bermain dengan segelas anggur merah. Ia begitu biasa sehingga tak seorang pun di sekitarnya menyadari keberadaannya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa penampilan pemuda ini hanyalah kulit palsu. Di balik kulit palsunya, ia adalah jenius paling menakutkan di Fox City, tuan muda dari keluarga terpandang, Devon Sirehook. Devon Sirehook terus memperhatikan setiap gerakan Wolfgang. Ketika ia melihat Wolfgang berdiri, senyum sinis tersungging di wajahnya. Meskipun penampilan Ye Feng mengejutkan Devon Sirehook, dia tidak peduli dengan orang asing ini. Malam ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Ia hanya perlu menunggu dengan tenang untuk kemunculannya. Pada saat ini, Wolfgang. Tuan muda Wolfgang, pelayan itu cukup cantik. Saya rasa Anda akan puas. Wolfgang terkekeh dan tersenyum. Menurutmu aku ini siapa? Apa aku terlihat seperti orang yang tidak bisa meninggalkan wanita? Aku sudah melihat banyak sekali wanita. Selera saya sangat pemilih. Lagi pula, apakah ada wanita di Fox City yang lebih cantik dari sepupuku? Wolfgang melihat ke meja tempat insiden itu bermula dan langsung menyadari raut wajah Sophie yang gelisah. Perhatiannya langsung teralih. Ia membanggakan bahwa ia telah melihat begitu banyak wanita cantik, dan bahkan pernah ditemani oleh Pangeran Anju, sepupunya yang tampan. Ia telah lama kehilangan minat pada wanita biasa. Namun saat ia melihat Sophie, ia mengaku tergoda. Sophie tampak murni dan polos. Sosoknya yang anggun terbalut seragam yang pas. Di bar ini, ia memiliki pesona yang luar biasa dibandingkan para wanita di klub malam dengan riasan tebal. Sekarang Sophie diganggu oleh para perusuh, ini hanyalah kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis yang sedang kesusahan. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Wolfgang tiba-tiba berdiri, dan gerakannya yang cepat dan penuh semangat mengejutkan para pewaris generasi kedua yang kaya di sekitarnya. Tuan muda Wolfgang, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak tertarik? Ayo pergi. Apa gunanya tinggal di sini dan minum-minum? Ayo kita pergi dan menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Wolfgang membetulkan kerah kemejanya dan menghaluskan kerutan yang terlihat jelas di pakaiannya, mencoba memperlihatkan sisi tertampannya. Dia memang tampan, dan dengan sedikit dandanan, dia menjadi tuan muda yang tampan. Lagi pula, dia berasal dari keluarga bangsawan, jadi temperamennya tidak buruk. Para pewaris generasi kedua yang kaya raya yang mengikuti Wolfgang tahu betul kepribadiannya. Mereka bermain bersama setiap hari dan telah lama menjadi seperti Wolfgang. Aku juga akan pergi. Aku juga akan pergi. Hampir semua pewaris generasi kedua yang kaya ingin pergi bersama Wolfgang. Wolfgang mengerti dan tampak sangat puas. Ia mengangkat jarinya dan menunjuk secara acak ke arah beberapa pewaris generasi kedua yang kaya. Para pewaris generasi kedua yang kaya ini berpenampilan biasa-biasa saja atau berantakan, dan merekalah yang paling cocok untuk memancing amarahnya. Wolfgang ingat bahwa ada seseorang di sampingnya, dan orang itulah yang menjadi rintangan terbesarnya. Ye Feng, tetaplah di sini dan jangan pergi. Ye Feng, yang sedang tidak ada kegiatan, mendengar Wolfgang memanggilnya, ia terdiam. Nak, kau cukup sadar diri. Ye Feng mengangkat kepalanya dan menatap Wolfgang. Wolfgang tidak lagi semewah dulu, ia berpakaian rapi, dan 5 pewaris generasi kedua yang kaya mengikutinya. Kamu boleh pergi. Aku tidak tertarik. Ye Feng mengangguk, ia tampak tidak peduli. Target awalnya bukanlah pelayan di hotel, ia datang ke bar untuk menghentikan atau menghukum Devon Sirehook, dan ia juga datang untuk menyelamatkan Wolfgang. Jadi, kita sudah sepakat. Jangan ikut campur. Wolfgang tidak ingin Ye Feng ikut campur dalam tindakan heroiknya menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Pergilah. Lagi pula, kau akan meminta bantuanku pada akhirnya. Ye Feng menghabiskan segelas Red Knight yang baru dituang. Anggur ini lumayan, sepadan dengan harganya yang mencapai $100.000. Ia akan menipu Wolfgang untuk sebotol Red Knight lagi nanti. Wolfgang mengangkat sebelah alisnya. Siapa yang butuh bantuanmu? Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir bahwa Ye Feng sedang berbicara omong kosong. Bab 1772. Kalian sangat berani. Ikuti aku.
Wolfgang berbalik untuk memerintahkan para pewaris generasi kedua yang kaya untuk mengikutinya. Orang-orang itu segera menggosokkan tinjunya dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Ya, Tuan Wolfgang. Mereka berjalan dengan agresif menuju meja di seberang mereka. Para pelanggan yang datang memandang rombongan Wolfgang dengan heran, lalu dengan bersemangat memberi jalan dan melihat ke arah pelayan. Akan ada pertunjukan yang bagus. Sophie berdiri di dekat meja, matanya dipenuhi rasa takut, tetapi dia tidak melangkah maju satu langkah pun. Kebuntuan ini berlangsung lama. Salah satu perusuh tidak dapat menahannya lagi. Sialan, kenapa kau tidak memberi kami waktu? Kaulah yang menyajikan anggur terlalu lambat. Tidak bisakah kami mengajakmu minum bersama dan meminta maaf? Tatapan tajam si berandalan membuat Sophie semakin ketakutan. Ia menatap meja bar dengan gelisah. Tidak ada seorang pun di meja bar saat itu. Rekan-rekan lainnya tampak menutup mata terhadap hal ini, dan ia bahkan tidak dapat menemukan bantuan. Pemimpin geng itu tiba-tiba menggebrak meja dengan keras, mengguncang botol-botol anggur dan gelas-gelas yang ada di atasnya. Nona, apa Anda mencoba membuat saya marah? Saya sangat sedih sekarang. Pemimpin geng itu bersikap agresif, dan ancamannya tergambar jelas di wajahnya yang garang. Maaf, saya tidak bisa. Toleransi saya terhadap alkohol sangat buruk. Sophie dengan cepat menjelaskan, tidak tahu bahwa kata-katanya adalah persis apa yang diinginkan para perusuh itu. Para perusuh itu saling berpandangan dan tertawa. Bukankah bagus kalau toleransi alkoholnya buruk? Dengan begitu, rencananya akan mudah berhasil. Setelah mabuk, pelayan itu tidak akan tahu apa-apa. Kemarilah dan minum bersama kami. Ini hanya anggur. Kami akan mengantarmu pulang nanti. Sophie bergidik. Ia merasa orang-orang ini berniat jahat. Ia sudah lama bekerja di bar itu, jadi ia tentu tahu seluk-beluk di dalamnya. Maaf, saya harus pergi. Saya akan memberitahu manajer tentang ini. Manajer akan mendisiplinkan saya. Sophie meminta maaf kepada para huligan itu sekali lagi, dan dia telah memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Ketika para perusuh mendengar kata-kata Sophie, mereka langsung mengerti bahwa wanita ini hendak melarikan diri. Sialan, tangkap dia. Ketua geng itu marah besar. Dia sudah berusaha keras melakukan ini malam ini, tapi bebek di mulutnya malah mau terbang. Maka dia hanya bisa menggunakan kekuatan. Sophie berbalik dan hendak pergi ketika mendengar raungan ketua geng. Ia merasa situasinya tidak baik. Dia berbalik dan melihat dengan ngeri bahwa para perusuh itu telah berdiri dan hendak menerkamnya. Tidak. Sophie berteriak dengan getir. Ketika si berandalan yang sudah dekat dengannya mendengarnya, ia tersenyum lebar seolah rencananya berhasil. Ia meraihnya dengan satu tangan. Tapi pada saat ini, bang! Sebuah botol anggur mengenai lengannya, menimbulkan suara pecah yang keras. Si preman merasakan dentuman keras dari lengannya. Lengannya hampir patah. Ah, tanganku! Si penjahat berhenti kesakitan, dan Sophie mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Lengannya hampir patah, dan mangsanya telah lolos. Amarah si penjahat memuncak, dan matanya hampir menyemburkan api amarah. Apa-apaan yang kau lakukan? Akan tetapi, tepat saat dia meraung, sebuah telapak tangan menekan dadanya. Tiba-tiba dia didorong dengan keras. Itu Wolfgang. Ia mendorong preman itu dengan tangan kirinya. Preman itu kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke sofa, jatuh tertelungkup menimpa rekannya. Apakah kamu baik-baik saja? Wolfgang memandang Sophie dengan prihatin, bertingkah seperti seorang pemuda yang anggun dan elegan. Terima kasih. Sophie sedikit terkejut. Bagaimana Tuan Muda Wolfgang yang arogan dan tak terkendali bisa berubah menjadi orang yang berbeda hari ini? Wolfgang mengangguk acuh tak acuh, matanya penuh penghinaan saat dia menatap para huligan dan memarahi. Kalian berani sekali, beraninya membuat masalah di depanku. Apakah kamu lelah hidup? Para pewaris generasi kedua yang kaya di belakang Wolfgang melihat ini dan memberinya acungan jempol. Tindakan sok kuasa Tuan Muda Wolfgang patut mendapat nilai penuh. Bab 1773. Dongeng itu semua kebohongan. Penjahat yang didorong itu memegang lengannya dengan ekspresi kesakitan. Namun, didorong jatuh di depan semua orang membuatnya makin marah. Kemarahan di hatinya membuatnya kehilangan akal. Setelah berdiri, ia berteriak pada Wolfgang. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau begitu sombong? Ekspresi wajah Wolfgang berubah jelek. Ada seseorang di Fox City yang tidak mengenalnya. Kau, ia merasa sedikit marah tanpa alasan, dan tatapannya berubah dingin. Kau mau mati. Si penjahat langsung ketakutan dan kakinya pun tak kuasa menahan lemas. Aura Wolfgang terlalu kuat. Huligan itu hanya pernah melihat aura kuat seperti ini dari bosnya, tetapi auranya jauh lebih kuat daripada aura bosnya. Si huligan menyadari bahwa ia mungkin telah bertemu seseorang yang tak mampu ia ganggu. Ia terpaku di tanah, tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Haruskah ia terus membuat masalah atau mengakui kekalahan pada waktunya? Oh, bukankah ini Tuan Muda Wolfgang? Suatu kehormatan bertemu denganmu.
Pemimpin geng itu tersenyum patuh. Ia menggosok-gosokkan tangannya dan berjalan menuju Wolfgang. Keringat di telapak tangannya menunjukkan bahwa ia sangat gelisah. Siapakah Wolfgang? Tuan muda dari keluarga Earl adalah sosok yang ditakuti oleh semua pewaris generasi kedua yang kaya di Fox City. Bagi seorang penjahat jalanan seperti dia adalah sosok yang tidak bisa dijangkau. Pemimpin geng itu mengerti bahwa orang seperti dia, yang tidak punya uang atau kekuasaan, masih bisa pamer di antara rakyat jelata untuk sementara waktu, tetapi di mata para tuan muda kota kabut, dia hanyalah seekor anjing yang menggonggong keras. Jika tuan-tuan muda kota kabut itu ingin menyingkirkan berandalan seperti dia, cara termudah adalah dengan membersihkan sampah di jalanan. Bos, si berandalan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia dimarahi bosnya. Enyahlah. Bagaimana mungkin aku punya bawahan buta sepertimu? Apa kau tidak tahu siapa dia? Si penjahat tertegun dan berdiri terpaku di tanah bagaikan batang kayu. Dia baru saja memasuki industri ini dan belum mengetahui beberapa aturan. Ini Tuan Muda Wolfgang, pewaris generasi kedua puncak kota kabut, pemuda paling berprestasi di kota kabut. Apakah orang penting seperti dia serangga yang bisa kau perlakukan kasar? Si penjahat tercengang. Dia pernah mendengar nama Wolfgang sebelumnya. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Apakah dia benar-benar memprovokasinya? Tuan Muda Wolfgang, apa yang membawamu ke sini? Jika aku tahu sebelumnya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Wajah Wolfgang dingin, dan dia menganggap antusiasme pemimpin geng itu sebagai udara. Suasana langsung menjadi dingin. Para huligan itu gemetar. Sepanas apapun suasana di bar, mereka tidak merasakan panas apapun. Di antara kelompok Wolfgang, beberapa pewaris generasi kedua yang usil tertawa sinis. Mereka memandang para huligan seolah-olah mereka adalah serangga di bawah kaki mereka, dan mereka bisa membunuh mereka dengan hentakan ringan. Di kota kabut, orang kaya dan berkuasa begitu berkuasa. Hanya sedikit orang yang berani menantang martabat mereka. Wolfgang tidak ingin berbicara dengan orang-orang rendahan ini, tetapi ada seorang wanita yang ia sayangi di tempat kejadian hari ini. Ia tidak ingin terlihat terlalu kejam. Akan buruk jika ia meninggalkan kesan buruk pada wanita itu. Kamu, siapa kamu? Wolfgang bertanya pada pemimpin geng. Pemimpin geng itu sangat menyadari bahwa Wolfgang tidak ingin menimbulkan masalah. Ia segera menjawab, Tuan Muda Wolfgang, nama saya David. Saya bos baru di daerah ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Oke, itu bukan urusanmu lagi. Pergilah. Wolfgang melambaikan tangannya dengan jengkel, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu laki-laki, tapi kamu malah membawa anak buahmu untuk menindas perempuan. Memalukan sekali. David dan anak buahnya pergi dengan tergesa-gesa. Mereka berjalan dengan kecepatan yang hampir sama cepatnya dengan berlari. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sedang melarikan diri. Pelanggan di sekitarnya langsung mengacungkan jempol padanya. Hebat sekali. Para huligan itu akhirnya lolos. Haha, lihat cara mereka berlari. Pantat mereka seperti terbakar. Tuan Muda Wolfgang, ini perbuatan yang hebat. Wolfgang tampak senang. Tak perlu dikatakan lagi, perasaan menjadi pahlawan dan dipuja semua orang bukanlah hal yang buruk. Bahkan Wolfgang, yang terbiasa mendengarkan sanjungan, merasa segar kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Wolfgang memandang Sophie dan berjalan ke sisinya, tampak khawatir. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Muda Wolfgang. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membalas budimu. Sophie segera mengucapkan terima kasih padanya dengan sopan. Ia membungkuk hormat pada Wolfgang. Seperti yang diharapkan dari seorang siswi senior, setiap gerakannya penuh dengan didikan. Hati Wolfgang sedikit hancur. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ini terjadi? Ia menghargai rasa terima kasih Sophie, tetapi bukan ini yang ia inginkan. Bukankah akhir dari seorang pahlawan yang menyelamatkan tubuh seorang wanita cantik? Apakah dongeng itu semua bohong, atau apakah dia memang tidak cukup tampan? Bab 1774. Dia datang, dia datang. Sophie menilai Tuan Muda Wolfgang. Tuan Muda Wolfgang memang seperti yang didengarnya. Dia tampan dan sangat mendominasi. Pantas saja para wanita di bar merindukannya. Namun, dia merasa Tuan Muda Wolfgang bersikap agak hati-hati padanya, seperti pelanggan tetap di bar yang melakukan sesuatu yang aneh karena penampilannya. Cantik, bagaimana aku harus memanggilmu? Wolfgang bertanya. Sophie, namaku Sophie. Mata Sophie melebar saat dia menatap Wolfgang. Wolfgang merasa sedikit bersalah. Ia merasa seolah-olah pikirannya sedang dilihat oleh mata indah itu. Dia mengumpulkan keberaniannya dan memulai percakapan dengan Sophie. Nona Sophie, malam ini sangat indah, bulannya indah, apakah Anda suka bulan? Sophie tertegun, tidak mengerti pertanyaan Wolfgang. Beberapa pewaris generasi kedua yang kaya juga tercengang. Mereka juga bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bos mereka. Wolfgang merasa sedikit tidak nyaman.
Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia sepertinya telah merayunya dengan canggung. Awal yang gagal adalah setengah dari kegagalan. Tuan Muda Wolfgang, terima kasih atas bantuanmu tadi. Kalau tidak ada lagi, aku akan kembali bekerja. Sophie membungkuk sedikit lagi, bersiap untuk pergi. Hei, tunggu. Wolfgang berteriak. Hatinya kacau balau. Apa yang terjadi hari ini? Pertama kali ia bertemu Ye Feng, lalu Sophie. Keduanya memang sulit dihadapi. Sophie menjadi waspada. Ketika seorang pria terus-menerus mengganggunya, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Jangan ganggu nona kecil ini. Dia tidak akan melakukan apapun yang Anda inginkan, Tuan Muda. Sebuah suara yang tidak dikenal menerobos masuk. Kemudian, seorang asing yang berpenampilan biasa meletakkan tangan kanannya di bahu Wolfgang dan menghentikannya. Tatapan Wolfgang dingin, dan matanya dipenuhi amarah yang terpendam. Seseorang yang tak tahu apa yang baik baginya telah menyentuh bahunya. Namun, pria itu tersenyum. Ada sedikit niat jahat yang tersembunyi di senyumnya. Turunkan tanganmu yang kotor. Wolfgang berbalik dengan marah dan melemparkan lengannya. Lalu, Wolfgang mengangkat tangannya dan bergerak untuk menamparkan orang asing itu. Orang asing itu tak lain adalah Devon Sirehuk, yang mengenakan topeng kulit manusia. Dia telah menunggu di bar untuk sebuah kesempatan. Setelah Wolfgang menakuti David dan yang lainnya, dia muncul dan memulai pertunjukan yang dituliskan pada malam hari. Devon Sirehuk menatap telapak tangan yang semakin dekat padanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang dan meraih lengan kanan Wolfgang. Wolfgang mengerutkan kening, tidak menduga lengannya akan dipegang. Ia mencoba menarik lengannya, tetapi menyadari ia tak bisa. Rasanya seperti lengannya telah dituang ke dalam semen dan tak bisa bergerak sama sekali. Pria di depannya begitu kuat. Siapakah dia? Wolfgang sangat tidak sabar terhadap pria itu. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata dengan arogan. Lepaskan tanganku, bajingan. Ye Feng melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa Wolfgang sekarang dipenuhi dengan kesombongan terhadap orang-orang biasa. Dan Devon Sirehuk memerankan orang biasa. Mengapa Wolfgang harus waspada terhadap orang seperti itu? Ini juga kelicikan Devon Sirehuk. Devon Sirehuk sangat jelas tentang karakter Wolfgang. Arogansi yang datang dari hati para anggota keluarga terataslah yang membentuk karakter mereka sejak lahir hingga meninggal. Tuan Muda, sebaiknya Anda merenungkan diri Anda sendiri terlebih dahulu. Devon Sirehuk tampak marah dan berkata dengan suara yang bisa didengar semua orang di bar. Anak orang kaya, kamu keterlaluan. Apakah kami orang biasa pantas diganggu oleh kalian orang kaya? Apa yang kau bicarakan? Wolfgang tercengang. Kamu yang tiba-tiba menaruh tanganmu di bahuku duluan. Aku cuma lagi bad mood dan pengin menamparmu. Kok bisa-bisanya kami, orang kaya, yang ngebully kamu? Kerumunan di bar menoleh, menatap Wolfgang dan Devon Sirehuk. Tujuan Devon Sirehuk telah tercapai. Ia berbicara keras, sebagian untuk berpura-pura menjadi pemuda yang bersemangat, dan sebagian lagi untuk menarik lebih banyak orang di bar agar membesar-besarkannya. Ekspresi wajah Wolfgang berubah jelek. Semakin banyak perhatian orang-orang di sekitarnya yang diberikan kepadanya, semakin malu pula perasaannya. Ia sebenarnya ingin terus menyerang, tetapi semakin banyak orang yang menatapnya, membuatnya sulit baginya untuk menyerang. Lagi pula, tangannya masih dipegang oleh pihak lain. Ketika orang-orang di bar melihat situasi ini, mereka akan mengerti bahwa dia telah memukul seseorang. Sekarang, wajar saja jika dia berada dalam posisi menindas orang lain. Lepaskan aku, perintah Wolfgang. Bab 1775. Kau menjebakku. Aku tidak akan melakukannya. Devon Sirehuk bisa melihat ancaman di mata Wolfgang. Ia tidak merasa tertekan oleh ancaman itu dan bahkan ingin tertawa. Sebagai jenius paling menakutkan di kota kabut, tak seorang pun bisa membuatnya takut. Hanya dia yang bisa membuat orang lain takut. Semuanya, izinkan aku mengungkapkan warna asli Tuan Muda Wolfgang. Devon Sirehuk memasang ekspresi kesakitan dan berkata dengan marah. Semua orang tahu Tuan Muda Wolfgang adalah keturunan keluarga terpandang di kota kabut. Dia sombong dan arogan. Siapapun yang tidak menyukai Tuan Muda Wolfgang akan diberi pelajaran olehnya. Kerumunan orang mulai gelisah. Tindakan Wolfgang yang biasa memang terlalu berlebihan. Ditambah lagi dengan keluarga di balik Wolfgang, orang-orang takut pada Wolfgang dari lubuk hati mereka. Begitu ketakutan ini muncul, hal itu hanya akan menambah rasa jijik mereka terhadap Wolfgang. Tuan Muda Wolfgang terkadang memang keterlaluan. Anak-anak orang kaya seperti mereka sudah lama terbiasa bersikap dominan. Sekalipun kamu punya uang, kamu tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Kelompok pewaris generasi kedua Wolfgang yang kaya panik menghadapi kritik publik. Mereka biasanya punya pengawal. Karena pengawal tidak ada di sana, mereka jadi agak gugup kalau ada yang menyerang mereka. Wolfgang menatap Devon Sirehuk.
Meskipun dia tidak tahu apa tujuan pihak lain, Wolfgang dapat merasakan niat jahatnya. Devon Shirehuk melanjutkan, kalau saja Tuan Muda Wolfgang seorang tiran, itu tidak masalah. Tapi aku tak pernah menyangka dia begitu jahat. Kerumunan itu terdiam dan menatap Wolfgang dengan tak percaya. Kesan mereka terhadap Wolfgang memang sombong, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan kejahatan. Layaknya seorang pengganggu yang tidak akan menguras dompet orang seperti penipu, ia hanya akan merampok mereka. Wolfgang sangat marah. Apa yang kau katakan? Aku punya hati yang jahat. Kau memfitnahku. Benarkah? Kau sengaja memerintahkan para berandalan itu untuk mengintimidasi pelayan di bar agar kau bisa menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan itu, kata Devon Shirehuk dengan marah. Aku melihatmu bertemu mereka. Kerumunan itu gempar. Mereka tidak menyangka Wolfgang akan melakukan hal seperti itu. Ia sengaja mencari preman untuk mengintimidasi pelayan, lalu ia turun tangan untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Itu sungguh tercela. Pada saat yang sama, mereka merasa marah. Semua orang memandang Wolfgang dengan kebencian. Di seberang Wolfgang, ekspresi Sophie berubah. Setelah mendengar kata-kata Devon Shirehuk, dia mundur beberapa langkah dari Wolfgang. Hanya kelompok pewaris generasi kedua Wolfgang yang kaya yang melotot ke Devon Shirehuk. Mereka tahu betul bahwa Wolfgang datang untuk menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan di menit terakhir. Orang ini sengaja memfitnah Tuan Muda Wolfgang. Jangan percaya padanya. Dia berbohong kepada semua orang. Wolfgang belum pernah melihat para hooligan itu. Tuan Muda Wolfgang tidak bersalah. Kami baru saja minum-minum, dan kebetulan melihat ini. Itulah sebabnya Tuan Muda Wolfgang membantu. Petik 2. Wolfgang tertawa marah. Teman-temanku bisa bersaksi. Saya belum pernah melihat David dan yang lainnya sebelumnya, dan saya tidak pernah memerintahkan mereka untuk menggertak pelayan di bar. Aku tuan muda dari kalangan atas di Fox City. Aku tidak mau melakukan hal semacam itu. Kalau kau tidak percaya, aku akan panggil David dan yang lainnya untuk datang dan menjelaskannya. Kerumunan di bar menjadi tenang. David itu antekmu. Apa dia akan mengakui kalau kau yang mengutusnya? Devon Shirehuk berkata dengan santai, tetapi kata-katanya menyebabkan keributan besar. Tatapan orang banyak berubah lagi. Jelasnya, mereka setuju dengan Devon Shirehuk. Wolfgang akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Bajingan, kau sengaja menjebakku dan menghasut kami untuk melawan rakyat jelata di sini. Sialan, aku akan membunuhmu. Wolfgang menarik kembali tangan kanannya. Pada saat yang sama, pewaris generasi kedua yang kaya di belakangnya menerkam Devon Shirehuk seperti serigala lapar. Kerumunan yang mengelilingi area itu menyebar seperti riak-riak di permukaan air. Mereka takut akan terluka secara tidak sengaja dalam perkelahian itu, jadi mereka berhenti di posisi aman dan menantikan adegan berikutnya dengan penuh minat. Kamu tidak bisa lari hari ini. Sekalipun Yesus datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Wolfgang mengangkat jarinya dengan ganas, matanya dipenuhi amarah saat dia menggertakkan giginya. Bab 1776. Saatnya aku bermain. Devon Shirehuk tersenyum mengejek. Ia telah mencapai tujuannya. Dia pertama kali menjebak Wolfgang karena mengirim penjahat untuk menindas Sophie, sehingga Sophie mendapat kesan buruk tentang Wolfgang. Kemudian, dia memprovokasi Wolfgang langkah demi langkah dengan kata-kata dan menarik perhatian pelanggan di bar. Pada akhirnya, Wolfgang pasti akan kehilangan ketenangannya dan memulai konflik dengannya. Prosesnya terlalu sederhana. Semuanya berada dalam kendali Devon Shirehuk. Sejujurnya, Wolfgang begitu mudah tertipu sehingga dia merasa bosan. Devon Shirehuk tidak gentar saat menghadapi calon pewaris generasi kedua yang kaya raya. Seorang pewaris generasi kedua yang kaya bergegas ke Devon Shirehuk. Ia relatif tinggi di antara teman-teman Wolfgang. Selain itu, ia sering pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga, membuatnya tampak tegap dan kuat. Wolfgang sering membawanya dalam pertarungan, dan semua lawannya tumbang di bawah tangan besinya. Devon Shirehuk menatap pria besar di depannya dan mengangkat kepalanya untuk membidik matanya. Lebih tepatnya, ia membidik dagunya. Sebuah uppercut yang bersih dan rapi. Rahang pria besar itu mengeluarkan suara benturan gigi yang jelas. Ia berdiri tegak di tempat seolah tersengat listrik. Setelah itu, ia terbaring di tanah bagaikan tumpukan lumpur. Tatapannya kosong, dan tak ada tekad yang jelas di matanya. Devon Shirehuk mengalihkan pandangannya ke pewaris generasi kedua yang kaya lainnya. Ia berbalik secepat kilat dan menangkis tinju yang datang ke arahnya. Dengan gerakan memutar pelan, lengan lawannya menekuk dalam posisi yang aneh. Ah! Pewaris generasi kedua yang kaya itu meraung kesakitan dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut. Sialan, kamu kejam sekali. Wolfgang melihat kondisi menyedihkan anak buahnya, dan hatinya terasa sakit. Api amarah berkobar hebat di hatinya. Meski orang-orang ini hanyalah teman-teman Wolfgang untuk mengisi waktu, Wolfgang tidak dapat menerima pemandangan mereka tergeletak di tanah.
Dia bergegas maju dan mengangkat kaki kirinya untuk menendang Devon Shirehok. Ia mengepalkan tangan kanannya, buku-buku jarinya memutih. Ia penuh kekuatan. Namun, Devon Shirehok sangat kuat. Dia dengan mudah menghindari serangan kaki Wolfgang. Saat dia menghindar, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Wolfgang. Wolfgang tiba-tiba merasakan suatu kekuatan besar menghantam perutnya. Dia membuka mulutnya dan meringkuk, wajahnya pucat, matanya tertuju pada Devon Shirehok. Tangan kanannya yang terkepal telah kehilangan seluruh kekuatannya dan terjatuh ke tanah sebelum ia sempat melontarkan pukulan. Sialan kau! Wolfgang mengutuk. Yang menyambutnya adalah sebuah kepalan tangan sebesar karung pasir yang mendarat keras di wajah tampannya. Wolfgang terhuyung mundur beberapa langkah dan akhirnya jatuh ke tanah. Wajahnya merah dan bengkak, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pikirannya berdengung. Jelaslah bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh hari ini. Tuan muda Wolfgang dipukuli. Situasi di sini langsung menarik perhatian lebih banyak orang di bar. Pewaris generasi kedua yang kaya lainnya yang telah mengawasi Wolfgang dan berharap dia akan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu juga berdiri dengan terkejut. Sesuatu telah terjadi. Tuan muda Wolfgang dipukuli. Cepat dan pergilah. Melihat Tuan muda Wolfgang dipukuli, pewaris generasi kedua yang kaya ini merasa lebih marah daripada jika mereka sendiri yang dipukuli. Mereka mengumpat beberapa kali, lalu mengambil botol atau senjata lainnya dan bergegas menuju Wolfgang. Ye Feng duduk di sofa, berpikir keras. Para pewaris generasi kedua yang kaya ini cukup loyal. Hanya saja, mereka tidak akan membantu. Lawan mereka bukanlah orang biasa seperti yang terlihat di permukaan. Di balik penampilannya yang biasa, tersembunyi seorang tuan muda kelas atas di Fox City, Devon Shirehok. Devon Shirehok adalah seorang jenius bela diri. Ia mahir dalam karate, taekwondo, judo, dan berbagai teknik bertarung lainnya. Ia telah menantang banyak master bela diri. Pada akhirnya, semua master itu dikalahkan oleh Devon Shirehok. Untuk mencegah orang luar mengetahui hal ini, Devon Shirehok memberikan sejumlah uang tutup mulut yang sangat besar kepada para majikan. Sedangkan bagi masyarakat awam yang mengetahuinya, Devon Shirehok mengirimkan orang untuk membersihkannya tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Ye Feng tidak terkejut dengan hasil dari pewaris generasi kedua yang kaya ini. Mereka biasanya hanya tahu cara makan, minum, dan bermain. Tubuh mereka telah lama dikosongkan oleh anggur dan seks. Jika mereka bisa menaklukkan Devon Shirehok, itu pasti sebuah keajaiban. Sudah waktunya aku naik panggung. Ye Feng meletakkan gelas anggurnya. Seperti yang diduga, para pewaris generasi kedua yang kaya raya setelahnya tersingkir satu demi satu. Meskipun jumlah mereka lebih dari selusin, Devon Shirehok masih dengan mudah menghindari serangan botol dan tongkat, berkeliaran di sekitar mereka, dan tanpa ampun memukul dan menendang mereka. Wolfgang duduk di tanah, memegangi perutnya, ekspresinya sangat tidak nyaman. Wajahnya merah dan bengkak, dan ketampanannya yang asli telah hilang. Sulit bagi orang-orang untuk mengenali tuan muda kota kabut yang mendominasi ini. Melihat ini, Ye Feng berjalan dari kerumunan ke Wolfgang dan berjongkok. Bagaimana, kamu baik-baik saja? Ketika seseorang menepuk bahunya, Wolfgang meringis kesakitan. Ia menghirup udara dingin beberapa kali, berbalik, dan memelototi Ye Feng. Sialan! Ye Feng, apa yang kau lakukan? Melihat wajah Wolfgang yang memar, bahkan hanya dengan berekspresi saja sudah membuatnya meringis kesakitan, Ye Feng merasa bangga. Saya khawatir orang tuamu tidak akan bisa mengenalimu seperti ini. Sialan! Kamu masih menertawakanku. Baiklah, baiklah. Ye Feng menghiburnya, ia menatap wajah Wolfgang dan tak kuasa menahan tawa dalam hati. Akhirnya ada yang memberi pelajaran pada pria bermulut kotor ini. Ye Feng berharap ia akan lebih patuh di masa depan. Ye Feng berkata dengan serius, apakah kamu ingin aku membantumu melampiaskan amarahmu? Anda. Wolfgang menatapnya dengan jijik seakan-akan dia telah melihat orang bodoh. Baginya, fisik Ye Feng tidak sebesar dirinya. Kalau dia maju dan bertarung seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi orang yang mampu mengalahkan belasan orang itu? Wolfgang tidak mempercayainya. Bab 1777. Apakah kita sedang menonton film? Melihat ekspresi Wolfgang yang menyebalkan, Ye Feng langsung kesal. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Lagi pula, bukan aku yang dipukuli hari ini. Wolfgang memikirkannya sejenak. Berita bahwa ia dipukuli orang tak dikenal hari ini pasti akan menyebar. Bagi seorang pewaris generasi kedua yang hebat di Fox City, ini memalukan. Meskipun kekuatan Ye Feng tidak diketahui, tetapi bagaimana jika dia berusaha sekuat tenaga? Oke, aku percaya padamu. Bantu aku melampiaskan amarahku. Ye Feng mengangkat bahu, dia tahu mengapa Wolfgang setuju begitu cepat. Hehe, aku punya syarat, aku mau sebotol Red Knight. Ye Feng tidak ingin membiarkan orang ini pergi begitu saja. Kau menaikkan harga. Beraninya kau menipuku sebotol Red Knight sekarang.
Wolfgang langsung berdebat dengan Ye Feng. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu dan memberi orang itu pelajaran. Bagaimana kalau kau mentraktirku sebotol Red Knight? Ye Feng tak mau repot-repot membuang napasnya, ia langsung membuat pernyataan yang berani. Tentu. Kalau kau bisa membantuku membalasnya, aku akan memberimu 10 botol Red Knight, apalagi 1. Kesepakatan. Ye Feng menepuk-nepuk Wolfgang dengan keras, dia bahkan mencubitnya dengan sengaja, menyebabkan Wolfgang meringis kesakitan, air mata hampir jatuh dari matanya. Ye Feng, aku cukup curiga kau melakukannya dengan sengaja. Tahukah kamu betapa menyakitkannya ini? Ye Feng tersenyum dan tidak menjawab. Kemudian, dia berbalik dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, ini hukuman kecil karena menyembunyikan niat jahat. Setelah berkata demikian, Ye Feng pergi sambil tersenyum tipis, sama sekali mengabaikan tatapan membunuh Wolfgang. Ye Feng berjalan menuju Devon Sirehuk, tetapi setelah beberapa langkah, dia dihentikan oleh suara yang tidak terduga. Tolong jangan lewat. Ye Feng kebingungan, dia mencari pemilik suara itu dan melihat seorang wanita berwajah manis. Itu Sophie. Nona Sophie, ada apa? Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai Devon Sirehuk, ia setara dengan Anju Prince. Jika Anju Prince adalah bunga yang indah dan mulia yang tak seorang pun berani memandangnya secara langsung, maka Sophie adalah bunga matahari cemerlang yang dicintai dan dihangatkan semua orang. Mendengar Ye Feng memanggil namanya, Sophie terkejut, ia menduga bahwa ia salah dengar. Dia memikirkannya, dan wajahnya memerah. Jadi Ye Feng tahu namanya, jadi dia memperhatikannya. Nona Sophie. Ye Feng memanggil nama Sophie lagi. Ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Sophie baru saja meneleponnya dengan tergesa-gesa, tetapi sekarang ia bersikap malu-malu, seperti wanita yang tergila-gila padanya. Tetapi bukankah Sophie adalah wanita yang bahkan Devon Sirehuk tidak dapat ditaklukkan? Ye Feng belum pernah bertemu Sophie sebelumnya, dia baru saja melihatnya sekarang. Ye Feng tahu pesonanya tinggi, tetapi dia tidak cukup narsis untuk dicintai semua orang. Kamu mau melawan orang itu? Jangan pergi. Kamu bisa terluka nanti. Sophie bereaksi dan segera menghentikan Ye Feng. Ye Feng mengerti bahwa Sophie takut perkelahian di bar akan meledak, dia juga takut dia akan terluka, jadi dia menghentikannya naik. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi bawahan pacarku dipukuli. Aku tak bisa tinggal diam. Wolfgang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sialan, orang ini masih saja memanfaatkanku. Sophie mendengar jawaban Ye Feng dan mendesak atas kebaikannya, tetapi dia merasa sangat getir dalam hatinya. Sepupu tuan muda Wolfgang pasti sangat penting bagimu. Dia tahu betapa berbahayanya melawan orang itu, tapi dia tetap pergi. Dia tidak tahu bahwa tujuan utama Ye Feng adalah menghentikan Devon Sirehuk. Ye Feng menyingkirkan 2 pewaris generasi kedua yang kaya raya yang masih bisa bertahan. Kalian pergi saja. Serahkan ini padaku. Urus yang lain saja. Para pewaris generasi kedua yang kaya itu saling bertukar pandang, mereka menatap Ye Feng dengan rasa terima kasih dan pergi tanpa suara. Teman, menjilat wanita yang kau sukai itu bukan hal yang buruk. Hanya saja, bukankah caramu terlalu tercela? Kalimat pertama Ye Feng penuh dengan agresi. Ia langsung menanyai Devon Sirehuk yang menyamar. Tuan Wolfgang berbaik hati membantu Nona Sophie keluar dari masalah. Anda datang untuk memfitnahnya dan mengatakan bahwa dia bersama para hooligan itu. Apa hak Anda memfitnahnya seperti ini? Anda tahu, bar itu punya kamera pengawas. Wajah Devon Sirehuk menjadi gelap. Dia tidak menyangka Ye Feng akan tampil dalam pertunjukan ini. Terlebih lagi, Ye Feng menunjukkan kelemahan lelucon ini. Devon Sirehuk terdiam beberapa saat. Kau mencoba mengulur waktu agar bisa menemukan pengawal, katanya. Hentikan omong kosongmu. Kalau mau berkelahi, berkelahi saja. Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi. Ye Feng melonggarkan dasi di jasnya sambil berjalan menuju Devon Sirehuk. Tulang dan ototnya berderak saat arus hangat mengalir deras di tubuhnya. Kekuatan tak terbatas mengalir melalui dirinya. Kekuatan bela diri dari timur bagaikan kuda liar yang siap berlari kencang melintasi padang rumput. Devon Sirehuk memimpin. Pertarungan dengan Wolfgang jelas hanya pemanasan, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, kaki kanannya tiba-tiba melangkah maju, dan seluruh tubuhnya condong ke depan. Ia mengangkat tangan kanannya dan mencakar wajah Ye Feng. Saat dia menyerang, dia mengeluarkan suara angin kencang. Itu sungguh mengerikan. Begitu gerakan ini kena, jelaslah bahwa wajah Ye Feng akan hancur. Dia telah melakukan ini berkali-kali. Ia akan menutupi seluruh muka lawannya dengan telapak tangannya, lalu meremasnya dengan kuat, merusak fitur wajah lawan, dan menikmati jeritan kesakitan dan penampilan lawan yang cacat. Melihat hal itu, Sophie langsung menutup mulutnya dengan gugup. Wolfgang duduk di tanah, tangannya mengepal, matanya tidak berkedip. Ye Feng bergerak lebih cepat lagi. Di matanya,
tangan kanan yang berbentuk cakar itu seperti cakar mekanis dalam mesin capit, lemah dan tak berdaya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan tangan Devon Sirehuk mengusap kepalanya. Pada saat yang sama, keduanya saling berpapasan dengan punggung saling berhadapan. Wow, kerumunan itu berseru. Tindakan Ye Feng terlalu keren, dan secepat kilat. Tadi, para penonton begitu gugup hingga jantung mereka hampir berhenti berdetak. Tubuh mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, takut cakar-cakar itu akan mencengkeram mereka. Namun Ye Feng menoleh sedikit dan menghindari serangan Devon Sirehuk dengan jarak 1 jari telunjuk. Apakah kita sedang menonton film? Kenapa seperti peluru waktu di film-film? Bagaimana dia melakukannya? Saat Ye Feng menghindar, kaki kirinya menunjuk ke tanah, dan dengan kaki kirinya sebagai pusat, dia dengan cepat berbalik, dan kaki kanannya, yang terangkat tinggi, membawa angin yang lebih mengerikan, dan menyapu ke arah ulu hati Devon Sirehuk. Sebelum Devon Sirehuk sempat bereaksi, dia buru-buru mengangkat tangannya. Bang! Terdengar suara teredam yang menyakitkan. Tangan Devon Sirehuk patah. Tendangan Ye Feng bagaikan kapak besar yang menebas tangannya. Sementara kekuatan yang mengerikan itu mematahkan lengannya, kekuatan yang tersisa juga mengguncang kepala Devon Sirehuk melalui lengan bawahnya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Bab 1778. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Serangan Ye Feng belum berakhir, pada saat yang sama ia mematahkan lengan Devon Sirehuk, ia melanjutkan dengan tendangan lain ke arah perut Devon Sirehuk. Devon Sirehuk buru-buru mengambil posisi bertahan dan menggunakan kedua lengannya yang patah untuk mengunci kaki kanan Ye Feng. Akibatnya, lengannya retak lagi, dan dia mundur beberapa langkah. Ye Feng juga terbang 2 meter ke udara, dia mengangkat kaki kirinya tinggi-tinggi dan menghancurkannya seperti kapak. Devon Sirehuk hanya bisa menyaksikan tendangan itu membesar di matanya. Kaca! Kepala Devon Sirehuk tersentak ke depan dengan kaku, menimbulkan suara patah tulang yang tajam. Tubuhnya bergoyang seolah-olah sedang mabuk. Ia terus membuka matanya, mencoba melihat apa yang ada di hadapannya. Namun Ye Feng mengangkat lengannya dan melengkungkannya, meninju wajah Devon Sirehuk. Lalu ia mengangkat lengannya yang lain dan menariknya membentuk busur. Kali ini, tinjunya diarahkan ke dada Devon Sirehuk. Dor, dor, dor. Devon Sirehuk berhasil dipukul mundur. Ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, dan otaknya mati rasa. Ia hanya bisa berjalan mundur secara naluriah. Melihat ini, semua orang tercengang. Para pelanggan di sekitarnya ketakutan. Mereka menatap Devon Sirehuk yang berdarah setiap kali dipukul, dan tak bisa berkata-kata. Para pewaris generasi kedua yang kaya yang dipanggil Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Wah, jagoan ini ternyata kuat banget. Pantas saja dia berani menantang orang itu. Dia dari Tiongkok. Ini pasti seni bela diri misterius dari Tiongkok. Wajah Wolfgang tampak gelap saat dia menamparkan lantai dan mengumpat. Orang ini jelas sangat kuat. Kenapa dia tidak menyerang saat kita dipukuli tadi? Dia sengaja mempermainkan kita. Pewaris generasi kedua yang kaya lainnya dengan cepat menghibur Wolfgang dan berkata, kakak iparmu mungkin tidak menyangka bahwa sekelompok dari kita tidak akan mampu mengalahkan pihak lain. Ya, ya. Lagi pula, setidaknya kakak iparmu membantu kita memberi pelajaran pada orang itu. Tuan muda Wolfgang, tolong jangan marah. Wolfgang terdiam. Memang, apa yang dikatakan orang-orang ini masuk akal. Kelompok mereka terjerumus ke dalam kecanggungan yang aneh. Pada saat ini, suara Ye Feng terdengar. Orang ini sudah jatuh. Aku serahkan sisanya padamu. Petik 2. Wolfgang berdiri dengan bantuan tuan muda lainnya, dia datang ke sisi Ye Feng dengan aura yang ganas, dan matanya yang merah dan bengkak menatap Devon Sirehuk. Devon Sirehuk jatuh ke tanah. Matanya memutih dan ia tak sadarkan diri. Darah di tubuhnya menodai ubin putih bar. Dia tidak mati, kan? Tanya Wolfgang ketika Devon Sirehuk tidak bergerak untuk waktu yang lama. Orang ini jago bela diri. Tubuhnya pasti kuat banget. Mau aku bangunin dia? Ye Feng berkata dengan santai, dia mengendurkan pergelangan tangannya dan tampak rileks. Sialan. Jadi dia pura-pura mati. Bangunkan dia. Wolfgang bukanlah orang yang penyayang, dan dia tidak akan membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Ye Feng berjalan maju dan menginjak dada Devon Sirehuk dengan kaki kirinya. Lalu, dia menginjak selangkangannya. Ah! Devon Sirehuk mengeluarkan teriakan yang menyayat hati, yang membuat semua orang bergidik. Wajah Wolfgang dipenuhi kejutan. Cara Ye Feng membangunkannya terlalu kejam. Devon Sirehuk terbangun karena rasa sakitnya. Ia menatap kosong ke arah selangkangannya yang hampir hancur. Kemudian, dia melotot ke arah Ye Feng, matanya kosong melompong, hanya dipenuhi kebencian dingin. Siapa kamu? Ye Feng tersenyum dan berkata tanpa rasa takut. Saya Ye Feng, calon ipar Wolfgang, jika kamu ingin balas dendam, aku akan menerimamu kapan saja. Bagus, 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 kata Devon Sirehuk,
tunggu saja. Senyum ramah Ye Feng tampak mencolok di mata Devon Sirehuk, dia ingin mencabik-cabik wajah ini sekarang juga. Ye Feng mengangkat bahu. Setelah menerima rencana naskah kehidupan dari Devon Hook, ia mengetahui rencana jahatnya. Ia dipenuhi rasa jijik terhadap Devon Sirehuk, baik secara mental maupun fisik. Terutama ketika Ye Feng melihat bahwa Devon Sirehuk akan menargetkan Pangeran Anju, dia tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, hati Ye Feng tergerak. Ia mengirimkan gelombang energi ke tubuh Devon Sirehuk, menyegel titik akupunturnya yang bisu. Dia ingin menyiksa Devon Sirehuk untuk mencegahnya mengungkapkan identitasnya dan melarikan diri dari kesulitan. Devon Sirehuk menyadari ada yang tidak beres. Ia merasakan dampak pada meridian di tubuhnya. Dampak itu dengan cepat menjalar ke jakunnya seperti cacing kecil yang merayap. Apa yang kau lakukan padaku? Devon Hook meraung, tetapi segera menyadari bahwa ia tidak dapat mengeluarkan suara dan hanya bisa mengerang seperti babi. Ye Feng menatap noda darah di tangannya dengan jijik, katanya kepada Devon Sirehuk yang sedang berteriak. Berhenti berdebat. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sambil berbicara, dia mengambil handuk bersih dari bar dan menyekat tangannya berulang kali. Jangan berpikir kamu bisa melompat ke langit hanya karena kamu punya kungfu. Selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Lalu, Ye Feng melemparkan handuk ke wajah Devon Sirehuk. Bersihkan wajahmu. Kamu terlihat lebih jelek dari babi sekarang. Devon Sirehuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih handuk kotor itu, menggenggamnya erat-erat, dan menatap Ye Feng dengan tatapan tajam. Ia tidak mengerang lagi, diam adalah cara terbaik untuk berbicara. Siapa yang membuat masalah di bar kita? Suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh bar. Seorang pria berseragam keamanan seperti jubah berjalan dengan angkuh memasuki bar. Di belakangnya ada sekelompok penjaga keamanan. Ia tinggi dan tegap, dan tampak sangat mengesankan. Pria itu memandang sekelilingnya dengan pandangan meremehkan. Tak jauh darinya, para pelanggan bar berkumpul membentuk lingkaran. Pemandangan di depan mereka bisa dibilang tragis. Sebuah meja pendek ambruk dari tengah, dan berbagai botol anggur berharga berserakan di tanah, menumpahkan banyak cairan. Seorang laki-laki tergeletak di tanah, tidak jelas apakah ia hidup atau mati, sementara laki-laki lain berdiri di sana dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia dengan marah berlari ke Ye Feng dan berteriak. Kaukah itu? Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Orang ini dulunya bos geng di dekat sini. Dia bergabung dengan bar sebagai kapten keamanan dan bertanggung jawab atas tempat itu. Ye Feng tidak ingin memperhatikan orang ini, jadi dia berbalik tetapi dihentikan oleh sekelompok penjaga keamanan. Mereka membentuk dinding manusia dan menatap Ye Feng dengan tegas. Kamu masih mau lari? Kalau kamu nggak kasih penjelasan hari ini, jangan coba-coba pergi. Apa yang paling ditakuti oleh tiran lokal? Tiran lokal yang lebih besar. Adakah tiran lokal yang lebih besar daripada Wolfgang? Wolfgang, aku serahkan tempat ini padamu. Ye Feng berteriak pada orang banyak. Bab 1779. Mungkinkah gadis ini menyukaiku? Wolfgang menghampiri kapten keamanan dan menamparnya tanpa berkata apa-apa. Bajingan, kau baru datang sekarang. Lihat betapa parahnya aku dipukuli, kau tidak berguna. Kapten keamanan tercengang oleh tamparan ini. Biasanya ia bersikap kasar dan tidak masuk akal, tetapi ketika melihat pakaian mahal, suara yang familiar, dan kesombongan orang tersebut, ia yakin bahwa orang itu bukan orang yang bisa diremehkan. Dia menahan keinginan untuk menyerang dan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat penampilan lawannya. Dia berkata dengan ragu, Wow, Tuan Muda Wolfgang. Kamu baru melihatku sekarang. Wolfgang menendang kapten keamanan. Kapten keamanan itu bangkit dari tanah. Ia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata, Oh, jadi ini Tuan Muda Wolfgang. Maaf. Ah, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Katakan padaku apa yang terjadi, dan aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Akan lebih baik kalau dia tidak mengatakannya, tetapi begitu dia mengatakannya, Wolfgang menjadi marah. Wolfgang menatap Devon Sirehuk di lantai dan bergegas maju tanpa sepatah kata pun, sambil menendang dan menghentakkan kaki. Melihat ini, para penguasa muda Fox City di belakangnya juga melangkah maju untuk menghadapi Devon Sirehuk. Mereka tidak menahan diri dan secara khusus menargetkan bagian tubuh manusia yang lemah. Wajah, perut, dan punggung Devon Sirehuk adalah tempat mereka berkumpul untuk bertarung. Bahkan ada orang yang menghususkan diri di area pribadi Devon Sirehuk. Devon Sirehuk menjerit dan kejang-kejang, dan dengan titik akupunturnya yang bisu tersegel, ia mengeluarkan suara seperti gerutuan babi. Setelah melampiaskan amarah selama hampir 4 hingga 5 menit, para penguasa muda Fox City itu begitu lelah hingga mereka terengah-engah. Kapten keamanan memandang Devon Sirehuk yang tampak seperti tumpukan lumpur. Tak ada satupun bagian tubuhnya yang bagus. Devon Sirehuk mendengus pada kapten keamanan. Ia ingin mengungkapkan identitasnya,
tetapi ketika membuka mulut, ia mulai mengerang. Namun, Kapten Keamanan itu murka. Beraninya orang ini memprovokasi saya setelah dipukuli seperti ini. Sialan, bawa dia keluar dan pukul dia lagi. Huh. Mata Devon Sirehuk terbelalak ngeri. Saat Devon Sirehuk dilakukan, lelucon malam ini berakhir. Ye Feng dan Wolfgang duduk di meja bar. Kau benar-benar membuatku kesal malam ini, gerutu Wolfgang. Dia, kamu, dan cowok itu, semuanya membuatku stres. Wolfgang berbicara tentang Sophie, Ye Feng, dan Devon Sirehuk, ketiga orang ini membuatnya merasa tidak nyaman. Di balik meja bar, Sophie tersenyum kepada mereka berdua. Ia tahu apa yang terjadi dan kini sedang menyiapkan minuman untuk mereka. Tapi terima kasih sudah membelaku malam ini. Wolfgang mengangkat gelas anggurnya dan mencondongkan tubuh ke arah Ye Feng. Ye Feng mengangkat gelas anggurnya, gelas mereka berdenting-denting, dan suara renyah terdengar. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi di bar malam ini? Wolfgang memasang tatapan curiga. Ia teringat Ye Feng yang pernah berkata akan terjadi bencana berdarah malam ini, lalu ia dipukuli. Ye Feng menatap cairan merah di gelas anggur, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Wolfgang tentang naskahnya sekarang. Jika dia memberitahu Wolfgang, Wolfgang akan mengerti alasan di balik segalanya dan bersekutu dengannya. Namun, Wolfgang belum cukup dewasa, dan pemikirannya kurang cermat. Ia bukan mitra yang baik, dan ada risiko berita itu terbongkar. Pada akhirnya, Ye Feng memutuskan untuk merahasiakan ini. Kudengar ada orang yang sangat kuat datang ke kota kabut, tapi dia tidak tahu aturannya. Tahukah kamu, orang-orang yang merasa punya sedikit keterampilan adalah orang-orang yang paling bodoh. Wolfgang mengangguk. Dia sudah bertemu banyak orang seperti ini. Ye Feng melanjutkan, aku tahu dia ada di bar ini malam ini, dan kebetulan kau juga ada di sini. Menurut spekulasi saya, Anda mungkin sedang mengalami konflik, jadi saya datang. Lalu kenapa kau tidak memperingatkanku? Tanya Wolfgang dengan marah. Ye Feng menatap Wolfgang dengan pandangan meremehkan, pada saat itu, apakah kau akan mempercayaiku? Wolfgang tahu dia salah. Sekarang, aku ingin memberitahumu sesuatu. Terserah kamu mau mendengarkan atau tidak. Wolfgang menguap. Ada apa? Penting. Ini tentang sepupumu. Wolfgang menenangkan dirinya dan duduk tegak. Pangeran Anju memiliki tempat penting di hati Wolfgang. Semasa kecil, orang tuanya sibuk dan jarang punya waktu untuk menemaninya. Wolfgang hanya ditemani para pelayan, tetapi Pangeran Anju datang ke rumahnya dan memberikan Wolfgang kasih sayang yang tidak dimilikinya. Meskipun Wolfgang dan Anju Prince adalah sepupu, hubungan mereka lebih seperti saudara kandung. Ye Feng melihat ekspresi Wolfgang. Seperti yang diduga, Wolfgang sangat peduli pada Pangeran Anju. Sebelumnya, ia masih terlihat bosan dan malas, tetapi sekarang, ia sangat serius. Aku ingin kau memperhatikan perusahaan medis Anju. Ini perusahaan sepupumu. Kurasa akan ada sesuatu yang terjadi pada perusahaan itu sebentar lagi. Aku tahu kau tidak tertarik mengelola perusahaan itu, tapi kau harus mengawasinya selama beberapa hari ke depan. Selain itu, sebagai wakil presiden Anju Medical Company, Anda seharusnya bisa dengan mudah memahami situasi perusahaan. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi tanggung jawab Anda sebagai wakil presiden. Wolfgang tersenyum malu. Ia jarang datang ke perusahaan, dan jabatan wakil presiden bisa ditiadakan. Namun, jika masalahnya menyangkut Pangeran Anju, ia tidak keberatan datang ke perusahaan. Mereka berdua hampir selesai berbicara. Tepat ketika Ye Feng merasa mulutnya kering, segelas koktail pun disuguhkan kepadanya. Ye Feng mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Sophie, saya rasa saya tidak memesan koktail. Aku yang traktir, kata Sophie sambil tersipu. Setelah mengatakan itu, Sophie diam-diam melirik Ye Feng. Sebelum bertemu pandang dengannya, ia segera mengalihkan pandangan seolah tidak melakukan apa-apa. Wolfgang menyela pada saat yang tidak tepat, suaranya getir. Cantik, kenapa kamu tidak mentraktirku? Maaf, saya hanya bisa merawat Ye Feng. Tuan muda Wolfgang, Anda harus mengawasinya. Wolfgang mendecak lidahnya dengan tidak senang, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ye Feng menatap Sophie, membuatnya merasa gelisah. Ia tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ye Feng menyadari bahwa gadis ini tidak menyukainya, kan? Namun dia adalah seorang wanita yang bahkan Devon Sirehuk tidak dapat menanggalkannya, jadi dia tidak boleh memberikan dirinya secara cuma-cuma. Ye Feng bertanya, Nona Sophie, terima kasih atas kebaikan Anda, saya ingin bertanya mengapa Anda mengundang saya minum. Terima kasih sudah berhasil menjinakkan si pembuat onar itu, jawab Sophie serius. Kalau tidak, bar ini pasti akan berantakan. Ye Feng memikirkannya dan berkata, kalau begitu, segelas anggur saja tidak akan cukup. Aku menyelamatkan bar malam ini. Bagaimana kau harus berterima kasih padaku?
Sophie tertegun, dia tidak menyangka Ye Feng akan mengajukan permintaan seperti itu. Tetapi dia hanya ingin membelikan minuman untuk Ye Feng dan mengungkapkan cintanya, dia tidak terlalu memikirkan yang lainnya. Sophie hanya bisa berkata dengan lemah. Aku tidak tahu. Ye Feng sedang bercanda, katanya dengan nada menggoda. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa jadi pembantuku. Kebetulan aku butuh seseorang untuk mengurus kebutuhan sehari-hariku. Ye Feng kebetulan teringat masalah ini, dia datang ke negara asing ini, tetapi hotel tempat dia menginap belum dibersihkan. Cheng Feier sulit ditemukan dan jarang kembali. Dia tidak merasa nyaman menyerahkan urusan itu kepada staf hotel. Namun Ye Feng hanya bercanda dengan Sophie, dia tidak menyangka ada seorang siswi yang mau menjadi pembantu. Saya bersedia. Gelas anggur yang diangkat Ye Feng berhenti di udara, lalu dia meletakkan gelas anggurnya dengan ekspresi tidak percaya. Nona Sophie, saya hanya bercanda. Anda tidak perlu menganggapnya serius. Sophie memasang ekspresi serius. Ini kesempatan bagus baginya untuk mendekati Ye Feng. Ia buru-buru berkata, aku sangat cakap. Aku bisa mencuci pakaian dan memasak. Oh, ya, aku tahu cara memasak dengan gaya negaramu. Coba pikirkan. Bab 1780. Para wanita cantik, kaya, dan cantik dari kota kabut semuanya tergila-gila padamu. Ye Feng sekarang yakin bahwa Sophie menyukainya, ini membuatnya 50% terkejut dan 50% tergoda. Dia terkejut dengan pesonanya sendiri, yang lebih baik daripada Devon Sirehuk. Sophie adalah wanita yang baik, dan dia cukup menarik perhatian jika dia membawanya kembali ke hotel. Wolfgang tercengang. Ia merasa seperti bekerja sia-sia malam ini. Wanita yang disukainya telah diculik. Dia merasa sangat tidak nyaman dan mengeluh. Sial, aku bekerja keras sekali malam ini tanpa hasil. Bagaimana kau bisa mendapatkan semua keuntungan itu? Kalau sepupuku tahu, kita lihat saja apa yang akan kau lakukan. Bukan masalah besar. Sepupumu tidak akan keberatan. Ye Feng tersenyum, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wolfgang, dia memutuskan untuk meninggalkan bar bersama Sophie dan menuju ke Palace Hotel. Ketika mereka keluar dari bar, hari sudah larut malam dan hanya ada sedikit orang di jalan. Ye Feng duduk di kursi pengemudi Maybach S680, sementara Sophie duduk di kursi penumpang depan. Mobil perak itu memasuki malam yang tak berujung, dan setelah beberapa belokan, mereka tiba di sebuah hotel yang terang benderang. Palace Hotel. Ye Feng menuntun Sophie ke kamarnya dan duduk dengan santai di sofa. Sophie menciutkan lehernya dan memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu, wajahnya memerah. Sampai dia melihat telapak tangan Ye Feng berlumuran darah. Dia lalu berkata, Tuan Ye, izinkan saya membantu Anda mengatasi punggung tangan Anda. Bukan apa-apa. Cuma noda kecil. Tidak, Sophie langsung menolak. Akan sangat sulit dibersihkan kalau menyebar ke tempat lain. Kemudian, dia pergi mencari perlengkapan pembersih. Saat dia datang membawa perlengkapan, matanya tampak memohon seperti mata hewan kecil yang tidak bersalah. Ye Feng tidak bisa menolak permintaan Sophie dengan tatapan agresif seperti itu. Keduanya duduk di sofa bersama dan sangat dekat. Mereka bisa mencium aura satu sama lain dan bahkan merasakan napas masing-masing. Suasana di sekitarnya sangat ambigu. Ye Feng menatap Sophie. Sophie sungguh cantik. Lehernya yang indah, rambut ikal alaminya, dan matanya yang jernih sungguh menunjukkan sisi polos seorang perempuan muda. Seolah-olah untuk mencegah Ye Feng mengangkat tangannya, di bawah tatapan terkejut Ye Feng, dia meletakkan tangannya yang terluka di paha montoknya, seperti helikopter yang mendarat di pasir bersih. Ye Feng dapat merasakan kulit wanita muda itu, lembut dan halus, seolah-olah dia telah jatuh ke tumpukan kapas. Ye Feng bukan satu-satunya yang terkejut dengan tindakan berani ini. Sophie, yang memulainya, wajahnya memerah, dan uap mengepul dari kepalanya. Saking beraninya, bahkan ia sendiri tak percaya, ia membiarkan seseorang menyentuh tubuhnya. Melihat ini, Ye Feng tidak menggodanya. Meskipun telapak tangannya diletakkan di kaki Sophie, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap diam. Ia tak memikirkan hal lain. Sophie kini menjadi pelayannya, bukan wanitanya. Ada perbedaan. Pembersihan telah selesai. Ye Feng meregangkan tubuhnya yang kaku, dia tidak bergerak sama sekali sejak tadi. Aku mau mandi. Kamu tunggu di luar sebentar. Ye Feng berkata pada Sophie. Kamu baru saja berjuang keras. Kamu pasti lelah, kan? Aku akan masuk dan membantumu mencuci piring. Ini tugas pembantu. Ye Feng menatap Sophie yang sedang memalingkan muka. Sophie tak berani menatapnya, rona merah menyala merayapi telinganya. Baiklah kalau begitu. Sesaat kemudian, sesosok tubuh cantik berlari keluar dari kamar mandi seperti binatang kecil yang ketakutan. Sophie menutupi wajahnya dengan tangannya dan berjongkok di tanah. Kenapa aku seperti ini? Dia bergumam malu-malu, mengapa aku begitu berani sekarang? Ye Feng menggunakan tangan kirinya untuk menyeka air dari wajahnya.
Sophie baru saja menyekap punggung Ye Feng di kamar mandi sebelum berlari keluar dengan panik. Sepertinya ia sudah mencapai batasnya. Mengingat tatapan Sophie yang jernih, Ye Feng tersenyum tipis. Kamu jelas tidak pandai dalam hal ini, kenapa kamu harus memaksakan diri? Ye Feng terkejut karena Sophie begitu dekat dengannya. Di sisi lain, di sarang kecilnya yang nyaman, Pangeran Anju berbaring di tempat tidur yang nyaman, jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengusap pelipisnya. Dia telah bekerja keras sepanjang hari dan sekarang adalah waktu istirahatnya yang berharga. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Feng sekarang, memikirkannya, dia tidak menghubunginya selama berjam-jam, mereka terasa sangat jauh. Pangeran Anju membalikkan badan dan membenamkan kepalanya di bantal, seolah sedang merajuk. Teleponnya berdering terus-menerus seperti alarm yang rusak. Pangeran Anju merasa aneh. Ia mengenali nada dering sebuah grup pesan. Semua anggota grup pesan ini adalah perempuan-perempuan kaya yang belum menikah. Kebanyakan dari mereka berdiskusi tentang tas desainer, batu permata, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya di grup tersebut. Pangeran Anju sesekali memperhatikan grup pesan ini. Grup pesan ini biasanya tidak terlalu berisik. Lagi pula, mereka semua adalah nona-nona muda dan semua orang memiliki latar belakang masing-masing. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kenapa ada begitu banyak berita? Pangeran Anju mengangkat teleponnya, dan avatar berbagai orang muncul di layar seperti roket. Dia mengangkat separuh tubuhnya dari tempat tidur. Kenapa banyak sekali orang yang mencarinya? Apa ada sesuatu yang besar terjadi? Kenapa dia tidak tahu? Pangeran Anju membuka pesan-pesan itu dengan gugup, alis indahnya berkerut karena khawatir. Kemudian, dia melihat sekumpulan pesan. Anju Prince, kemarilah dan temui suamimu. Anju Prince, suamimu sangat tampan. Anju Prince, suamimu pria sejati. Pangeran Anju tercengang. Suamiku. Puff, puff. Aku belum menikah. Aku hanya punya satu pacar. Sesosok lelaki dari Tiongkok yang baru saja terlewatkan muncul dalam benak Pangeran Anju. Ah, apa sebenarnya yang terjadi? Pangeran Anju berhenti berpikir dan mengklik grup pesan. Grup pesan yang awalnya sepi itu meledak dengan banyaknya orang yang menandainya. Pangeran Anju merasa seperti berada dalam pusaran pesan, jadi dia dengan hati-hati tidak mengirim pesan apapun ke grup tersebut. Sebaliknya, dia menelusuri pesan-pesan di grup itu, mencari petunjuk. Akhirnya, setelah membolak-balik hampir 100 halaman berita, Anju Prince menemukan alasan mengapa kelompok itu menjadi heboh, dan mengapa banyak wanita kulit putih, kaya, dan cantik di Fox City menandainya. Itu adalah sebuah video. Dalam video tersebut, Ye Feng tampil cemerlang. Ia menggunakan seni bela diri dengan efek khusus untuk mengalahkan orang yang tampaknya sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah menyingkapkan sifat munafik orang itu yang sebenarnya. Pangeran Anju membuka mulutnya sedikit. Ia tak menyangka ternyata itu benar-benar orang ini. Ia memegang ponselnya dan memikirkannya cukup lama. Akhirnya, ia menekan nomor yang familiar. Sementara itu, di hotel istana, saat telepon berdering, Ye Feng melihat nomornya dan segera mengangkatnya. Sayang, tahukah kamu? Semua wanita cantik, kaya, dan rupawan di Fox City tergila-gila padamu hari ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Feng bingung, apa yang terjadi padaku hari ini? Tentang apa yang terjadi di Dreamland Bar? Jadi begini. Ye Feng tak bisa menahan tawa. Setelah mengobrol dengan Anju Prince sebentar, dia meletakkan teleponnya. Lalu dia berbalik menatap Sophie. Sophie, kembalilah malam ini. Aku akan mengajarimu saat aku membutuhkanmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.